Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang satu elemen dalam ekonomi kita yang punya jasa luar biasa besar dalam perekonomian nasional. Gara-gara elemen ekonomi inilah, negara Indonesia bisa tahan banting terhadap berbagai guncangan dan juga krisis ekonomi selama puluhan tahun. Kalau bukan gara-gara mereka, mungkin ekonomi negara kita udah kolaps di tahun 98 atau 2008. Kayak banyak negara lain yang jatuh miskin gara-gara krisis ekonomi dan hiperinflasi. Dan berkat elemen ekonomi ini juga, Indonesia tuh bisa berbangga jadi salah satu anggota G20 yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Wah, apa sih elemen ekonomi yang berjasa besar banget ini? Apa elemen ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur raksasa yang punya ratusan ribu karyawan? Bukan. Apa elemen ini adalah perusahaan Bonafit yang kantornya tuh super mewah dan nyaman di area SCBD atau Sudirman Jakarta? Bukan juga. Wah, terus apaan dong? Mungkin banyak di antara kamu yang udah nebak nih, kalau pahlawan ekonomi Indonesia justru adalah usaha-usaha kecil, mikro, dan menengah, atau yang biasa disebut dengan istilah UMKM. Wah, masa sih pahlawan ekonomi Indonesia tuh sektor UMKM? Padahal kan kalau dilihat nih, skala industri UMKM itu dari namanya aja udah kecil. Paling-paling cuma pedagang kecil-kecilan, toko grosir, warung makan, usaha rumahan, atau usaha-usaha jasa kayak salon atau bengkel. Yap, walaupun mungkin yang lebih kelihatan wah di sekitar kita adalah industri manufaktur skala besar, atau perusahaan-perusahaan yang berkantor di gedung tinggi dan mewah, tapi kalau misalnya kita lihat dari data GDP nasional, justru usaha-usaha kecil inilah yang punya peranan luar biasa buat perputaran ekonomi di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya kita lihat nih dari indikator pertumbuhan ekonomi nasional yang biasa disebut dengan PDB atau GDP, coba tebak berapa persen sih kontribusi dari usaha skala kecil, mikro, dan menengah? Apa 20%, 30%, atau jangan-jangan 40% ya? Bukan. Ternyata sektor UMKM nyumbang sampai 62% dari pertumbuhan ekonomi nasional kita dengan nilai sekitar 8.500 triliun rupiah. Kontribusi sektor UMKM buat negara ini emang luar biasa besar, bahkan jauh lebih tinggi daripada gabungan industri-industri manufaktur skala raksasa yang nama perusahaannya tuh sering kita dengar selama ini. Makanya kalau keluarga kamu punya usaha kecil, atau mungkin kamu lagi bangun usaha kecil, jangan pernah ngerasa minder atau berkecil hati ya. Jangan sampai kamu yang bergelut di industri kecil dan menengah, terus jadi ngerasa kalah saing gitu dibanding mereka yang kerja di perusahaan besar. Karena faktanya justru keberadaan UMKM yang sangat beragam dan bervariasi inilah yang bikin negara kita punya pertahanan ekonomi yang kuat dan selalu bisa bangkit dari krisis. Mungkin di antara kamu ada yang masih ingat nih krisis moneter Asia yang terjadi di tahun 97 sampai 98, di mana nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar dari yang tadinya Rp2.500 per dolar tiba-tiba jadi Rp16.000 per dolar. Gara-gara itu banyak perusahaan besar Indonesia yang jatuh bangkrut. Bahkan lebih dari 50 bank di Indonesia terpaksa gulung tikar karena kena dampak krisis moneter yang sangat mengerikan. Akibatnya apa? Banyak banget karyawan yang kena PHK dan angka pengangguran Indonesia nambah sekitar 9,8 juta orang pasca krisis 98. Tapi gimana caranya Indonesia bisa bangkit dari krisis itu? Siapa lagi kalau bukan sektor UMKM? Di saat bisnis besar banyak ngegantungin usahanya sama nilai tukar rupiah, sektor UMKM yang beragam ini jadi benteng pertahanan yang kokoh banget. UMKM lah yang mampu ngelakuin upaya mandiri buat ngegeser ketergantungan bahan baku impor jadi bahan baku dalam negeri. Mereka lah yang bisa dapetin bahan baku pengganti dengan harga grosir buat didistribusin ke seluruh pelosok negeri. Jadi, masyarakat tuh bisa tetap dapetin bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, saat perusahaan besar banyak yang kolaps dan karyawannya kena PHK, keanekaragaman dari sektor UMKM lah yang selalu bisa nyerap tenaga kerja dan ngurangin angka pengangguran di saat krisis. Bisa dibilang Indonesia tuh beruntung banget, karena masyarakat akar rumput bisa berdikari dan mandiri secara ekonomi. Karena sebetulnya nggak semua negara punya keistimewaan ini. Contohnya negara Venezuela, yang terlalu ngegantungin pertumbuhan ekonomi nasionalnya kepada produksi minyak bumi. Makanya nggak heran nih, pas harga minyak bumi ngalamin penurunan di tahun 2014 sampai 2015, seluruh negara Venezuela ngalamin krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan sampai sekarang. Sektor UMKM yang sangat beragam di Indonesia jadi sebuah benteng ekonomi
yang mampu memperkerjakan 117 juta orang atau 97% dari tenaga kerja Indonesia dengan kemampuan dan kapabilitas yang beraneka ragam. Ada yang jago masak, ada yang jago dagang, ada yang jago ngejahit, ada juga yang jago produksi barang kerajinan. Semua keberagaman itulah yang bikin ekonomi kita kuat. Lebih kuat dari negara yang cuma ngegantungin ekonominya di satu atau dua sektor industri aja. Selain itu, UMKM inilah yang sanggup memberdayaikan masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk nampung tenaga kerja yang berpendidikan rendah. Jadi semua lapisan masyarakat bisa berkesempatan buat berkarya dan juga berpenghasilan. Sayangnya dengan peran sepenting itu, kehidupan para pelaku UMKM juga sama sekali nggak gampang dan penuh perjuangan. Mulai dari kesulitan nyari modal, beban bunga kredit yang tinggi, kepengurusan izin usaha yang cukup ribet, belum lagi konflik dalam praktek bisnis, ditipu partner atau karyawan sendiri, yang seringkali itu bikin usaha malah berantakan. Ditambah masalah teknis dalam eksekusi bisnis, pemasukan arus kas yang gak stabil, kadang laku, kadang sepi, atau masalah stok barang yang makin numpuk dan bikin catatan stok jadi gak karuan. Belum lagi utang-utangan ke vendor atau toko supplier, yang bikin arus keuangan UMKM jadi makin gak menentu. Terlepas dari perannya yang luar biasa penting, para pelaku UMKM yang bisa sukses ngejalanin bisnisnya secara berkelanjutan tuh dikit banget. Diperkirain lebih dari 90% bisnis UMKM mengalami kegagalan di tahun-tahun pertamanya. Makanya nggak heran nih, ada anggapan yang bilang kalau seorang manajer atau profesional yang hebat sekalipun belum tentu bisa sukses jadi seorang pengusaha. Jadi kalau kamu adalah pemilik usaha kecil, atau keluarga kamu tuh punya usaha kecil, kalian patut berbangga karena bisa bertahan dan beradaptasi dengan berbagai tantangan dan juga perubahan tren dalam dunia usaha. Terlepas dari itu, belakangan mulai banyak nih startup-startup digital yang nyoba gitu buat ngebantu para pelaku UMKM buat ngejalan usahanya dengan lebih baik dan juga terorganisir. Ada startup yang fokusnya ke warteg, ada yang fokus ke pasar tradisional, ada yang berperan sebagai kurir pengantaran. Wah, pokoknya macem-macem deh. Tapi karena channel ini namanya ngomongin uang, aku mau ngasih apresiasi khusus ke satu startup keren yang udah bantuin lebih dari 7 juta pelaku UMKM buat ngelola keuangannya jadi jauh lebih sehat. Startup yang aku maksud itu adalah Buku Warung. Buku Warung ini bikin aplikasi gratis supaya para pelaku UMKM bisa bikin pencatatan keuangan sehari-hari dengan lebih praktis dan bisa monitor kondisi keuangan usaha mereka, sampai ngelakuin bayar tagih transaksi bisnis dengan lebih gampang. Berapa pemasukan usahanya, berapa pengeluarannya, berapa keuntungannya, berapa sih stok barang yang tersisa. Semua fitur itu bisa kamu akses secara praktis dan gratis lewat handphone. Oh ya, meskipun namanya Buku Warung, aplikasi ini tuh nggak cuma bisa dipakai sama warung doang ya. Aplikasi ini juga bisa dipakai sama hampir semua jenis bisnis. Mulai dari bisnis online, jualan baju, makanan, dan juga bisnis lain. Intinya Buku Warung ini ngebantu banyak banget UMKM di seluruh Indonesia dengan bikinin aplikasi gratis yang keren kayak gini. Adanya aplikasi penunjang pencatatan keuangan ini mungkin terkesan sepele ya dan gak berpengaruh langsung buat kegiatan usaha. Tapi faktanya 84% faktor penyebab kegagalan usaha kecil adalah karena manajemen keuangan yang kacau di tahun-tahun pertama usaha. Makanya menurut aku, kehadiran aplikasi keuangan kayak Buku Warung justru ngasih kontribusi yang tanpa disadari berpengaruh banget buat kekuatan dan keberlangsungan sektor UMKM yang sangat vital buat perekonomian Indonesia. Kalau dulu pelaku UMKM nggak bisa monitor kondisi keuangan usahanya karena catatannya tuh tercecer di kertas atau buku, sekarang para pelaku UMKM bisa rapiin semua itu dan pantau keuangan bisnisnya lewat handphone. Bahkan pas handphone kamu lagi nggak ada internet. Gak cuma itu aja, dengan aplikasi Buku Warung, bisnis kecil juga bisa bikin dan cetak nota praktis lewat printer Bluetooth atau dikirim lewat WhatsApp. Berapa pemasukan usahanya, berapa pengeluarannya, berapa keuntungannya, berapa banyak sih stok barang yang tersisa, semua catatan dagangnya ribet itu sekarang bisa jadi rapi banget, karena ada aplikasi ini. Oh iya, kalau stok dagangan kamu udah mulai nipis nih, aplikasi Buku Warung juga bakal ngingetin kamu secara otomatis. Jadinya perputaran bisnis kamu juga bakal makin cepet deh. Bahkan dengan aplikasi Buku Warung, pelaku usaha juga bisa ngelakuin bayar dan tagih transaksi bisnis ke pelanggan dan supplier antar bank atau dompet digital dengan gampang dan pastinya tercatat rapi. Kalau dulu utang piutang antar supplier, toko grosir, dan vendor itu bisa kelupaan dan catatannya hilang, sekarang pelaku UMKM bisa catat utang dan diingetin tanggal jatuh temponya.
sampai kirim tagihan lewat pesan WhatsApp dengan bantuan aplikasi. Aku pribadi percaya kalau inovasi teknologi dan digitalisasi bakalan jadi batu lompatan besar buat memperkuat elemen UMKM yang sejak dulu penting banget buat ekonomi negara kita. Dan semoga dengan video ini bakalan makin banyak UMKM yang bisa kenalan dan juga bersentuhan langsung sama teknologi inovatif kayak aplikasi buku warung yang gratis ini. Jadinya bisa ngerasain manfaat buat keberlangsungan usahanya. Dan aku juga percaya kondisi keuangan yang rapi bakalan nunjang para pelaku UMKM buat bisa ngadepin berbagai tantangan usaha dan juga ngambil keputusan-keputusan yang tepat. Terakhir, aku juga mau ngucapin apresiasi sebesar-besarnya buat para penonton video ini yang lagi ngejalanin usaha kecil, entah itu jualan online, punya toko, atau usaha kecil di industri apapun. Aku tahu perjuangan kalian itu sangat berat, dan kalianlah pahlawan ekonomi negara ini. Mungkin saat ini kalian ngerasa bukan siapa-siapa, ngerasa kecil, diremehin, atau bahkan kurang diperhatiin. Tapi aku percaya kelak usaha kamu bakalan bertumbuh dan semakin besar, dan bisa jadi manfaat buat banyak orang. Bukan cuma buat konsumen kamu, tapi juga buat orang-orang yang kamu pekerjakan. Karena sekecil-kecilnya seorang pedagang atau pengusaha, dia adalah seorang pencipta lapangan kerja. Sekecil-kecilnya sebuah usaha, keberadaannya membantu ekonomi di lingkungannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.